Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki. Saya akan membacakan dan menerjemahkan kitab Minhajul Islam fi Tazkiyatin Nafsi halaman 316 sampai 319. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Walau intaqalna ilal qasasin nabawi fa innana nazida anfusana amama adadi kabirin minal qasasi allati waradat bi asanidi sahihatin wallati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurabbi min khilaliha ashabihi wa yuzakki nufusahum wa yarbitu ala qulubuhum bil iman wa yajli biha ma yusibun nafsi minal amrodi wal khurafati wa ma ya'tarifu biha minat takabburi wa gururi kama yubarriju fiha as-samarati al-yani'ah li tazkiyatin nafsi fid dunya wal akhirah. Artinya, jika kita beralih pada kisah-kisah kenabian, maka kita mendapati diri kita di depan sejumlah besar kisah yang diterima dengan sanad-sanad yang benar. Rasulullah SAW mendidik para sahabat-sahabatnya untuk mensucikan jiwa dan mengikat hati mereka dengan keimanan, dan menjelaskan penyakit dan penyimpangan yang menimpa jiwa dan menenangkan diri dari kesombongan dan tipu daya yang nampak di dalamnya buah-buah keimanan untuk mensucikan diri di dunia dan akhirat. Wa min dzalika masalan qasasil al-abros wal aqra wal a'ma kama waradat fi sahihaini wa mulakhasiha anna salasatu min bani Israil abros wa aqra wa a'ma aradallahu yabtalihim faba'asa ilaihim malakan yas'alu kulla wahid minhum an ahabbu ila syai'an ilaihi fakana jawabu likulli minhum an yashfihillah mimma huwa fihi wa yarzuqu mimma yuhibbu minal mali fasyafahumullah wa ta'al awal naqatal asyra wa thani baqaratun hamilan wa thalith syatan wa daim summa qala al malika likulli minhum barakallahu laka fiha fakana lihada wadin minal ibil walihada wadin minal baqarin walihada wadin minal ghanamin summa ja'ahum ba'da mudatin fi surati rajulan miskin yadhkuruhum bima minallahi alaihi minasyifai wal malil katsir ba'dal mardi wal faqri fakana jawabul abros wal qur'i bil i'radi wal man'i wa wada'i kula minhuma annahu warasa hadal mal kabiron an kabirin wa amal a'ma faqad qala mu'tarifan fa bipadlillahi alaihi wa ma an'amallahu alaihi minasyifai wa rizqi qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari fa khada masyita wada'i masyita fa wallahu ma ajhadaka al yawma bi syai'in akhadtuhu Allahu azza wa jalla fa qala al malik amsaka malikan fa inna ma ibtalihim faqad radiyallahu anka wa suqtu ala sahibuka. Artinya, oleh karena itu dikisahkan seorang yang kusta, pengutuk, dan si buta, sebagaimana yang telah diceritakan di dalam hadis Sahih Bukhari. Dalam ringkasannya bahwasanya ada 3 orang anak Bani Israel, si kusta, si pengutuk, dan si buta. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka dengan mengirim mereka seorang raja untuk menanyakan kepada masing-masing dari mereka tentang sesuatu yang paling dicintainya, dan jawaban dari masing-masing dari mereka untuk disembuhkan dari penyakit yang telah menimpanya dan menyediakan baginya harta yang dicintainya. Kemudian Allah menyembuhkan dan memberikan yang pertama seekor unta, yang kedua seekor sapi yang sedang hamil, dan yang ketiga seekor domba. Lalu seorang raja berkata kepada mereka, "Selamat, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permintaan kalian." Jadi ini adalah lembah unta, lembah sapi, dan lembah domba. Kemudian setelah beberapa saat datanglah seorang laki-laki miskin yang mengingatkan mereka tentang kesembuhan dan harta yang Allah miliki atas mereka setelah ditimpa sakit dan kemiskinan. Respon dari si kusta dan si pengutuk, mengabaikan dan menahan, dan masing-masing dari keduanya mengklaim bahwa ia mewarisi harta ini sebagai bentuk pengorbanan. Dan si buta mengatakan bahwasanya mengakui rahmat Tuhan dan penyembuhan serta pemeliharaan Tuhan untuknya.
saya pernah buta dan Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandanganku. Jadi ambil apapun yang kamu inginkan dan tinggalkan apa yang kamu inginkan. Dan aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan membebanimu hari ini dengan sesuatu yang telah diambil oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian raja berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhoimu dan murka terhadap teman-temanmu. Kemudian wa fi hadzal qasas wasafa daqiqin al halati kismaini minan nas, kismu yajhadul ni'mu wa yamtaliu qalbahu bitakabburi wal gururi wa tanfihi syahwati dunya an akhiratihi ida wasa alaihi fi rizqi wa yakunu dzalik alaihi wa qad akhbaral maula subhanahu an halin haulai faqala ta'ala kalla innal insana layatgo arroha mustagna. Dalam cerita ini deskripsi akurat tentang kondisi dua orang yang mengingkari nikmat dan yang hatinya terisi dengan kesombongan dan keangkuhan dan keinginan dunia yang memikat mereka tentang akhiratnya. Jika ia mengembangkan pada dirinya dalam bentuk rezeki, Allah SWT telah berfirman, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Kemudian halaman berikutnya, yumkinu anna tashghilhi dunya anil akhirati fahuwa daimut tadakkur li rabbih wa tawadui ala lahu subhanahu wa tahalli bisifatil jawadi wal badli li'annahu yaj'alu ma baina yadayhi minal malin wasilat lil naili mardatillahi wa takabburi ilaihi. Artinya dan tidak mungkin dunia menjadikannya lebih sibuk dari akhirat karena ia selalu mengingat Tuhannya, dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala menghiasi dirinya dengan bersifat luhur dan selalu melakukan yang terbaik karena ia selalu menjadikan harta yang ada di hadapannya sebagai jalan untuk menggapai ridha Allah, juga mendekatkan diri kepadanya. Wala syakka anna hadhil ma'ani indama tatarassahu fin nafsi bitaksiril qasasi wa tafa'uli ma ahdathiha fa inna lidzalika baligul athari fi tahqiqil istijabatul liddu'ai al-imanu wasairi fi mardatil rahman. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini apabila telah berakar di dalam jiwa sebagai dampak dari sebuah kisah dan berhubungan langsung dengan kejadian tersebut, hal ini menjadi dampak dari terrealisasinya jawaban atas keimanan serta kemudahan dalam menggapai ridho yang Maha Pengasih. Wa hunaka namudaj ukhra minal qasasi an-nabawi alladhi yu'aliju bi syaklin ghairin mubashirin amradin nafsi wa yagrisu fihi al-fadail wa yulaqqa bidalali kabirin minal ma'ani min khilali jamalin ma'dudatin wa musyahadin mahdudah. Nah, terdapat pula nilai-nilai yang ada dalam kisah para nabi secara tidak langsung mengobati atau menangani penyakit hati yang kemudian ditumbuhkan di sana keistimewaan, memberikan gambaran besar bagi maksud dari perumpamaan yang beragam dapat disaksikan serta dibatasi. Misal, dalika ma rawahu asy-Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtara rajulan minar rajulin aqran fawajada alladhi ishtara al-aqari fi aqarahi jarratin fiha dahabin faqala lahu alladhi ishtara aqar khud dahbika innama ishtaraita minka al-ardu walam ishtarud dahbi wa qala alladhi lahu al-ard innama ya'tikal ardu wa ma fiha fataha kama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilaihi alkuma waladun qala ahduhuma li gulamin wa qala al-ukhra li jariyatin qala ankaha al-gulam al-jariyah wa anfaqu ala anfusihuma minhu wa tasaddiqon. Nah, contohnya yaitu seperti yang telah diriwayatkan oleh Syaikhoni
ataupun Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang laki-laki memberi sebidang tanah dari seorang. Ternyata di dalam tanahnya itu terdapat seguci emas. Lalu berkatalah orang yang membeli tanah itu kepadanya, ambillah emasmu. Sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas. Si pemilik tanah berkata kepadanya, sungguh saya menjual tanah ini kepadamu berikut isinya. Akhirnya keduanya menemui seorang untuk menjadi hakim. Kemudian berkatalah orang yang diangkat sebagai hakim itu, apakah kamu berdua mempunyai anak? Salah satu dari mereka menjawab, saya punya seorang anak laki-laki. Yang lain menimpali, saya punya seorang anak perempuan. Kata sang hakim, nikahkanlah mereka berdua, berilah mereka belanja dari harta ini, serta bersedekahlah kalian berdua. Lanjut, fama a'dhamal farik baina hadaini arrajulaini as-solihaini alladina tunazi'an li anna kulla minhuma la yuridu an yaquda malan qad takunu fiha adna syuhhatan wa baina ma najiduhu fi limuna al-yawm min khusumati wa tunazi'u wa adawati likay tahdu al-akhu ala mala akhihi wa ma yutkhadu lidzalika min hailin wa asalib fil makri wal khada'i wal jara'i allati la tantahi inda haddin. Sebuah kisah telah datang dari Nabi berupa arahan dalam menumbuhkan keistimewaan juga memberikan gambaran yang cerah bagi jiwa yang suci, sehingga tidak ada tempat di dalamnya bagi keserakahan dunia. Hal ini bertujuan pada dalam mensucikan diri sampai ke tujuannya. Walaqad ja'at hadi al-qisah allati hiya minal bada'i at-tawajihi nabawi litagrisu fi nafsi al-fadaila wa tajli suratul masyraqatan lin nafsi al-muzakkati allati la maudu fiha limutama'i ad-dunya wallati yuhdafu al-manhajul islami fit tazkiyati ilal bulugi. Betapa agungnya perbedaan antara kedua laki-laki soleh. Yang keduanya berdebat tentang bahwa keduanya tidak menginginkan untuk mengambil harta yang rendah dan dicurigai. Sebagaimana yang kita temukan di dunia saat ini, terdapat banyak persaingan, perselisihan, dan permusuhan, sehingga seorang saudara saja bisa mengambil harta saudaranya yang lain. Hal ini merupakan tipuan dan kejahatan yang tidak mungkin berakhir pada batas apapun. Wahakadha tubligul mawaidu madahan indama tagridu an tariqil qasasil hadifati allati tuhaddisu alal fadaili wa tunaffuri bil minaz zadaili walidalika itamma as-salafus shalih rahimahullah bi iradil qasasi fi majalisihim wal istishhadu biha sawa'un kanat minal qasasil kitab wa sunnah au minal qasasil ukhra minas sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa min man sara ala tariqihim ma tazami as-sidqi fi riwayatiha wa tahri ad-daqatu fi dzalika. Imam Ahmad rahimakumullah berkata, betapa manusia itu sangat membutuhkan akan kisah yang benar. Waqad qala Imam Ahmad rahimahullah ma akhwajin nasi ila qadsin shadiq. Betapa manusia itu sangat membutuhkan akan kisah yang benar. Kata Imam Ahmad rahimahumullah berkata, kama haddarul ulama rahimahumullah man nau'il qassasil ladhi ittakhadhu al-qasasu tariqan lil kadbi wa iradil khurafati wal ahadisil mawdu'ah wa urifat lahum majalisi khosatan fil masajidi tasammu majalisil qasasi wa minhum man
yastajiju wada' ar-riwayatil makdubah al-mutadammunah li ba'dil hikayat sil al-muraghibah bit ta'ati wa yaz'amu an qasdihim fiha da'watul khulqi ila tariqil haqqi fahadhi minan naj'ati asyaiton. Sebagaimana para ulama rahimahullah telah memperingatkan berkaitan dengan kisah yang diambil untuk dijadikan kebohongan, mengacau serta ucapan-ucapan madlu, diberitahukan pula mereka majlis khusus yang berada di masjid-masjid disebut majlis kisah. Beberapa dari mereka ada yang menyewa orang untuk berriwayat palsu dari beberapa cerita-cerita yang menarik perhatian dalam ketaatan, beranggapan bahwa hal itu dimaksudkan untuk berdakwah pada makhluk menuju jalan kebenaran. Hal ini merupakan tendensi terhadap syaitan. Walidzalik akhraja ala radhiyallahu al-Qassasi minal masjidil Basrah falamma sami'a kalamul Hasanul Basri lam yukhrijihi idza kana yatakallamu fi ilmil akhirah wa tafkiri bil mauti wa tanbihi ala uyubin nafsi wa afatil a'mali wa khawatiri syaitan wa wajhul khadri minha wa yadhkuru bil ala killahi wa ni'maihi wa taksiril abdi fi syukri wa nahu dzalik min takaburil mahmudah. Begitulah petua atau nasihat-nasihat itu dapat sampai ke jalannya ketika ditampakkan melalui sebuah kisah yang bermakna, menyeru akan keistimewaan fadilah yang terlepas diri dari ketercelaan atau kehinaan. Demikianlah para ulama salafus saleh rahimahullah mengisahkan dan mengutip kisah-kisah di majelisnya. Begitupun dengan kisah-kisah dalam Al-Quran dan Sunnah atau kisah lain dari perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat serta siapa saja yang berjalan berlandaskan jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian mereka beristiqomah dalam kebenaran pada riwayat-riwayat dan memastikan akurasinya. Lanjut. Waqad sanafa ba'dul ulama kataban fi bayani ahamiyatil qasasi fil wa'di wa takabburi wa tafriqi bainal qasasil mahmudati wal qasasil madmumah. Wa min haula'il imamu Ibnu Jauzi rahimahullah fi kitabi al-Qassasi wal madhkurin wal imamu Syuyuti rahimahullah fi kitab Tarikhul Qisasi wa ghairuhuma. Sebagaimana para ulama telah mengarang kitab berkaitan tentang pentingnya cerita-cerita atau kisah dalam sebuah nasihat dan pengingat, membedakan antara kisah terpuji dan tercela. Beberapa dari mereka yaitu Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Qisas wal Madhkurin, Imam Syuyuti rahimahullah dalam kitabnya Tarikhul Qisas dan lain-lain. Fama ukhra ad-da'wah al-yawma an yurakizu alal qasasil haqqi fi mawa'idihim wa anna yatakhaddu minal ahdasil qasasi wa musyahadiha madkhalan ila ta'siri fi qulubi al-mad'uwin wa anna yastagilu kadzalika al-wasail al-i'lamiyya al-masira min asyratihi masmu'atin wa mur'iyatin wa majallatin islamiyatin fil ardil al-qasasi bil uslubi syaiki hadifan yu'asiru fin nufusi wa yurabbi an-nashi'ah al-fadilah wa yatasaddi bisyaklin amali lil mauzati al-qasihah minal funni al-habitul ladhi fatna bihi an-nasul yawma hatta asba akbaru a'ikun fi tariqit tazkiyah. Dan maka permohonan terbaik manakah yang hari ini, meski diperhatikan dari beberapa kisah-kisah yang terdapat dalam nasihat mereka, sudah seyogianya untuk mengambil
dan menyaksikan kisah tersebut supaya bisa berdampak pada hati para undangan. Bisa juga dengan menggunakan media kontemporer berupa audio visual dan majalah-majalah Islami pada pemutarannya dengan gaya yang memotivasinya dan memiliki tujuan supaya berbekas pada diri. Mendidik berlandaskan hal yang unggul menghadapi segala sesuatu secara praktis, secara bersamaan dari seni menurun yang dapat memikat orang-orang pada saat ini, sehingga menjadi rintangan ini menjadi sangat sulit dalam rangka pencucian diri. Mungkin hanya itu yang saya bisa bacakan dan terjemahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.